Rizik dan Bahar, gerombolan Arab Yaman tukang ngibul yang ngaku ditembak. Jika saja Rizik Syihab dan si Bahar Smith ini berulah di era Tesmiling murder Presiden Soeharto, dipastikan mereka dua ini hanya tinggal tulang belulang di dasar lautan, karena sudah pasti bakal dibantai sampai habis tak tersisa. Di era tangan besi Presiden Soeharto, gerombolan pecandu kencing onta tukang tipu macam mereka dua ini solusinya cuma satu, diculik, lalu benar-benar ditembak mati pakai rentetan peluru dari moncong senjata otomatis. Mayat mereka lalu dicor semen dalam drum, kemudian dibuang ke tengah laut di Kepulauan Seribu sana. Selesai perkara. Indonesia pun aman, damai, teduh, dan sentosa. Militer di era Orba adalah legitimasi kekuatan bagi Tesmiling murder Presiden Soeharto untuk membasmi koe-toe-koe-pret pemecah belah kesatuan bangsa macam si Rizik dan Bahar Smith ini. Untungnya mereka dua ini hidup di era pemerintahan Presiden Jokowi yang menjunjung tinggi iklim demokrasi, bukan pemerintahan yang menjalankan kekuasaannya dengan tangan besi militer. Sehingga, mereka bisa ngibul sesuka dengkul mereka. Contoh nyata ulah busuk si Rizik Syihab itu. Mulai dari ulahnya memaki Presiden Jokowi dengan sebutan Jokodok dan impoten. Kemudian memaki dan menghina Pancasila ada di pantat. Lalu penghasutan logo Palu Arit di mata uang baru dengan tudingan simbol komunisme. Belum lagi penistaannya terhadap agama Kristen dengan menyebut Yesus lahir bidannya siapa, lalu dengan sok jagonya menghasut umat Islam untuk membunuh semua pendeta yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi kedegilan-kedegilan lainnya yang dilakukan sesuka cangkem Arabnya itu, seperti mendoakan para pendukung Ahok dengan berbagai kutukan. Kemudian, menghina orang Sunda dengan memplesetkan ucapan Sampurasun menjadi campur racun. Presiden dihina, lambang negara dihina, mata uang dihina, Kapolda Metro Jaya dihina, pangkat Jenderal otak hansip, lembaga pengadilan tak dipatuhi. Puncak dari semuanya itu akhirnya berada pada titik kulminasi kritis yang akhirnya bermuara pada aksi ngibulnya yang kebangetan. Dulu bilang kamarnya di Megamendung ditembak sniper. Lalu ngacir berangkat umroh, kemudian berubah lagi bilang diundang Raja Salman, lalu ngaku lagi ngejar gelar doktor, terakhir bilang dikriminalisasi rezim Jokodok yang tidak berperi kemanusiaan. Ngaku-ngaku ditembak sniper segala, sampai Kapolres Bogor AKBP AM Diki Pastika Gading pun merasa geli sendiri dan mengatakan kerikil melejit barangkali. Saat ngacir ke Arab Saudi dulu, dengan pongahnya si onta Yaman satu ini bersumpah tidak akan mau balik lagi ke Indonesia guna memenuhi panggilan polisi sampai Jokodok yang disebutnya itu tidak lagi menjabat sebagai Presiden Indonesia. 11-12 dengan ulah keblingernya si muka bencong Bahar Smith yang ngaku-ngaku keturunan Nabi dan perutnya ditembak orang tak dikenal, OTK. Tapi hebatnya dia tidak mati. Padahal tidak ada bukti sama sekali perutnya ditembak. Tidak ada bukti satu selongsong peluru pun di TKP, yang berdarah sorbannya saja. Mungkin kepalanya kejeduk kap mobil yang lagi diperiksanya karena mogok di jalan. Lalu supaya dibilang jagoan dan kebal peluru ngaku-ngaku perutnya ditembak orang. Benar-benar sakit jiwa manusia satu ini. Kemungkinan besar tujuan si muka bencong itu berkoar perutnya ditembak orang supaya dibilang dia itu benar-benar keturunan Nabi yang tidak bisa mati sekalipun ditembak. Supaya dibilang punya nyawa ganda macam Hercules, supaya dibilang dia itu dilindungi Allah dari rezim Jokodok yang sangat kejam dan bengis. Ngaco dan tidak lucu. Yang goblok ya para kaum onta overdosis agama itu. Mereka termakan bulat-bulat hasutan dan provokasi onta Arab Yaman itu. Apabila disimak dengan pikiran rasional, tidak mirip kelakuan orang yang waras. Berhayal kebal senjata api macam Bruce Lee yang bisa nendang peluru di udara, lalu diumbarnya melalui laporannya ke polisi setelah 1 hari katanya perutnya ditembak. Kalau orang waras jika ditembak orang ya laporan ke polisi segera diwujudkan melalui perbuatan, bukan sehari setelah kejadian. Padahal, tidak pernah ada ancaman real atas nyawanya. Jika terbukti membuat laporan palsu, Bahar Smith ini bisa kena pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Sebab, laporan palsu diatur dalam pasal 220 KUHP jika melaporkan atau mengadukan telah terjadi suatu tindak pidana. Namun, tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan itu tidak pernah terjadi. Sebab, pikiran rasional akan bisa membedakan antara mimpi dan realitas. Saya pingin tahu, coba sini kasih saya pistol tembak perutnya itu. Pengen tahu saya perutnya itu berdarah atau tidak? Masih bisa jalan ke kantor polisi untuk bikin laporan atau tidak? Koit atau tidak? Kan begitu.